bersatu hati bersama-sama mendukung semua acara-acara pagelaran budaya untuk pelestarian budaya Toraja. Makararap masake natarana ka uran di langit madarindi naloluan bisik-bisik ke panuluan. Ini sahabat malepong tak tondo ko diang ini daw orang di toke daw sangga lagi. Ipatan dulu nggak menang. Saya sudah ki, kami kilo lagi. Wato tidak po, lagi poto apa? Kaparan muan, makalima nagasipuno mulante kumbongan ikat Jabodetabek. Kikuat ada kusilan karara tama sulala sa siman mati okoran manatunta angga mairi. Bilang na, wala siman pakan wakoto may to di pasimulena nene. To di pasalan tematua temena. Nenne dinilai putala wondong musik tangga masiang kedene temekara si kundung tangga sulabak kadarapa ana sule manan temairi salibaban sulanasang padang bisa ngalak digente basep tangana tontong bintin si pamaki bintin padang dimengkendek basep dinna tungkasangannya padangan ato inisan kada silambi tasiren dan lalu ko di potau bunga isung ang nasya nenek tandilino atau alwangina atau na bagi alung sanda pitungna lan may pada wadi marinding bahwa puan tongkonan na salimbano tarampatna makalimana hinang sore anna pola tanggoro lagi pengadilan dugudan dengan sangka aluk sanda salatu lan may bangun siman di palewan buntu ang kilamban kandau re pisang buku kada angku tongka rara pisang pati kana bisara kumua tara bapa terurukku padang di deri si pemanda padang di deri bintin apa lagi bintin padang di parinding di gente kerukunin beberapa tung pasangannya dana bong komandan tung pasangannya kita wassalamualaikum
Hubungan Ikat Jabodetabek memesimankan sumur utama Pamarangan Pangleon Main dan Inde Pondok Cibubur. Laung turu sia laung panata kemanuan semangat sola pemahata langan olo malabi nama kuang totunang patah dan naupa anna tontong pariatu sekarang abuk na kuang Yesus Kristus anta tontong siala masle anna sundur tuliu kabarok na lako kita mas sola nasang Gurre semuanya anak nyali kemiri Angka melekat itu sama lain. Silang nalangi panong untuk boke-bokean kaya lukum kasang lalai nantinya disapa pondok orang kisang lalai pondok mati kuidung Padangan na bendaran nene senengayo oton na ditulak akong kunda kone. Sinyala kami kayo. dan kurbe sumanay hindi pa kamasena puang ang narintot kong masake magdinding masasanasan dengan mangga yang disedang sarong hindi kada kabarona ni neta Barnur yang nasi kandara tanpa orang yang nasi kawanan apa dia juga yang tentunya nasi kanak rembuya sita mantang malmana karena mali korenden jiwa hubungan karena ingin komata tonton kau sebintur kurre semua makna Siap Paris. Tiro ni tahu tongan. Orang itu mati tembok ya. Orang dan pengeluaran dia malang karena buntu. Si fakir nada tangan tuan rondon urande batu meloni karuana tumpu tukpo nasera narasai sobo tanda bulu gomblang mata magusa
berada di Tanah Toraja. Dan saat ini kita berada di Jakarta, di Jabodetabek. Kita boleh menyaksikan pada acara syukur ini Letoan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Letoan itu apa ya? Ya, Letoan ini biasa digunakan diangkut seperti tadi kita saksikan di Lembah ya, Sangana. Ya, dan biasa yang ada di dalamnya itu babi yang ukurannya sangat besar. Ya. Yang saya hormati segenap rohaniawan yang telah hadir bersama kita siang hari ini, Bapak Ibu sesepuh Sangtorayan Ikat Jabodetabek yang juga telah bersama kita siang hari ini. Mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Kepada segenap ketua kerukunan atau pengurus kerukunan yang telah hadir dan mengambil bagian di dalam acara kita bersama ibadah syukur dan Sitamu Mali Ikat Jabodetabek 2023. Dan kepada Bapak Ibu seluruh hadirin yang saya banggakan, perkenankan saya sebagai Ketua Umum Ikat Jabodetabek menyampaikan sedikit sambutan di acara kita hari ini. Sepanjang hampir 2 tahun lebih
Aktivitas kita Sangtorayan, khususnya IKAT Jabodetabek, vakum oleh karena pandemi COVID. Dan pada hari ini, kasih turu santa bersama-sama kerinduan kita, temu kangen, si tamu mali, merupakan puncak pertemuan kita pada hari ini, bersilaturahmi satu dengan lain, bersama-sama antara keluarga, antara kerukunan, dan antara seluruh lapisan masyarakat Toraja yang berada di IKAT Jabodetabek. Bapak Ibu, tadi kita sudah sampai mendengar penyampaian laporan dari Ketua Panitia bahwa hadir 29 ketua kerukunan-kerukunan. Ini sungguh luar biasa, artinya antusias yang luar biasa di dalam kegiatan kita Sitamu Mali ini. Yang saya hormati para undangan, tamu-tamu undangan VIP, jaraknya 70 meter dari sini, jadi banyak ya tamu-tamu kita. Terima kasih untuk kedatangan Bapak Ibu bersama-sama pada hari ini. Perlu saya tekankan Bapak Ibu bahwa IKAT Jabodetabek merupakan organisasi yang berasaskan kekeluargaan dan tidak berafiliasi dengan partai politik ataupun ormas tertentu. Jadi tahun 1950-an kalau tidak salah saya dengar dari para tua-tua kita, didirikan IKAT ini dan berkembang menjadi IKAT Jabodetabek sampai sekarang. Nah, spirit, semangat daripada pendahulu-pendahulu kita ini kita harus jaga, karena kita percaya dan yakin bahwa kita Sangtorayan mempunyai spirit semangat kekeluargaan yang sangat luar biasa dan kental, dan itu terbukti pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama. Demikian yang saya mau sampaikan, dan kami dari pengurus IKAT Jabodetabek mewakili bahwa beberapa program juga kami telah lakukan. Di antaranya ada beberapa seminar kesehatan, ada beberapa seminar di bidang entrepreneur bisnis yang dilakukan secara online, dan itu sudah dilaksanakan dengan baik. Dan juga ada beberapa kegiatan aktivitas sosial lainnya, seperti mengunjungi Pantai Jompo yang dilakukan oleh pengurus sesuai dengan bidangnya, memperhatikan orang-orang kita yang mungkin dipedulikan dan perlu diperhatikan. Pengurus berusaha melakukan yang terbaik, walaupun masih ada tentu kekurangan-kekurangan sana-sini. Bapak Ibu, dan pada kesempatan ini juga saya memperkenalkan satu program daripada pengurus IKAT Jabodetabek, di mana dalam era digital ini kita berharap ada suatu aplikasi yang dimana secara online bisa menyatukan atau mengakses informasi-informasi. Nah, oleh sebab itu kami meluncurkan beberapa bulan yang lalu, yaitu yang disebut namanya aplikasi IKAT Jabodetabek. Aplikasi ini bisa di-download langsung. Kalau yang punya HP Android, langsung di-download di Play Store. Yang punya HP sejenis iPhone bisa di-download di aplikasi
Apple Store. Nah, saya mengajak dan menghimbau kita semua tanpa terkecuali, mari kita mengakses dan mendownload aplikasi IKAD Jabodetabek tersebut, karena di situ nanti kita ada informasi-informasi berbagai macam, bisa konsultasi kesehatan, bisa mendapatkan informasi-informasi tentang Sangtorayan yang ada di Jabodetabek. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya nanti silahkan Bapak Ibu langsung bisa mengakses ya. Saya minta petugas mungkin bisa memunculkan sebentar video tentang aplikasi IKAD Jabodetabek. Baik, demikian sekilas tentang aplikasi kita, dan itu kita ada satu undian menarik. Bapak Ibu silahkan mendownload, dan nanti pada waktu sesi berikutnya MC akan membuat satu undian, dan itu akan ada door prize atau hadiah. Luar biasa antusias dan semangat kita siang hari ini, tapi kita juga sudah lapar ya. Saya lihat sudah ada yang duluan makan dan seterusnya. Tapi sebelum saya mengakhiri ini, apakah dari kerukunan Nanggala hadir? Nanggala miole kami tolehi bis sampah, artinya sudah lapar. Saya acak saja ya. Kerukunan Lempo Sang Buah miole kami bis sampah. Ya, artinya memang semangat sudah lapar ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Salama kaboro. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kurban. Shalom. Selamat sejahtera bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya 2 hari yang lalu saya ditelepon oleh Ketua IKAD Bapak Dr. Ferry Latana untuk membawakan sambutan atas nama sesepuh pada hari ini. Saya bilang, saya diberikan ke Pak Parapak, tapi Pak Parapak katanya berhalangan pada hari ini. Saya bilang, coba cari yang lebih tua aja. Katanya sudah tidak ada yang lebih tua, karena saya sendiri baru 84. Katanya tidak ada lagi. Ya udah, terpaksa saya terima. Semula saya agak bingung mau bicara apa mengenai ini, karena saya dalam undangan acaranya dalam rangka merayakan Paskah, kenaikan Tuhan Yesus, ya termasuk juga pencurahan Roh Kudus yang terakhir, halal bil halal bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang beragama Islam.
Oleh karena itu sebelum saya berbicara masalah lain, supaya tidak lupa, pertama-tama saya sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang beragama Islam. Selamat Hari Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir batin ya. Selanjutnya, sebagaimana dikatakan bahwa dasar atau latar belakang pertemuan kita pada hari ini pertama-tama adalah dirangkaikan dengan perayaan Paskah, kenaikan Tuhan Yesus, ya, pencurahan Roh Kudus dan halal bihalal. Oleh karena itu tentunya sedikit-sedikit nanti ya mungkin saya ada singgung sedikit yang berkaitan dengan firman Tuhan sehubungan dengan hari-hari raya tersebut. Ya, saya lihat di sini memang ya lebih meriah. Yang meriah itu adalah acara-acara seperti pertandingan-pertandingan letoan, juga nanti katanya ada pertandingan dero, pertandingan apalagi itu ya, mentak api dan sebagainya ya. Nah, karena itu tidak salah juga. Oleh karena ini adalah budaya yang perlu dilestarikan. Namun demikian, karena acara ini juga berkaitan dengan peringatan hari-hari besar agama, saya ingin mengingatkan agar supaya sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 31 bahwa apapun yang kita lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Boleh kita mengadakan perayaan yang meriah seperti ini, tapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang ditegur oleh Tuhan Yesus dalam Matius 15. Tuhan Yesus mengatakan, kalian firman Tuhan kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu. Ya, walaupun kita ramai-ramai pada hari ini di mana kita menampilkan budaya kita sebagai karunia Tuhan, tetapi firman Tuhan jangan kita lupakan. Kedua, sesuai dengan tema hari ini yang berbunyi si tamu malikna sang torayan ikat Jabodetabek. Ya, saya tidak banyak lagi berbicara karena tadi Bapak Pendeta dalam khotbahnya sudah panjang lebar menguraikan mengenai kehidupan rukun sebagaimana tertulis dalam Mazmur 133. Memang ayat ini juga saya sudah siapkan berkaitan dengan tema kerukunan pada hari ini. Namun demikian, saya tinggal mengutip sekali lagi ayat tersebut yang mengatakan, alangkah baik dan indahnya kalau saudara-saudara hidup dengan rukun, karena kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan selama-lamanya. Oleh karena itu, kalau masih ada hal-hal yang menjadi batu kerikil yang mengakibatkan kita tidak hidup di dalam keadaan rukun, itu semua harus disingkirkan. Kalaupun ada masalah di dalam persekutuan, di dalam organisasi atau kumpulan-kumpulan lainnya, kita harus selesaikan, jangan dibiarkan berlarut-larut. Sebab kalau dibiarkan berlarut-larut harus diselesaikan secara damai. Kalau berlarut-larut maka itu akan lebih membesar. Andaikan penyakit itu stadiumnya semakin meningkat sehingga pada waktunya akan fatal, mengakibatkan hilangnya kerukunan di antara kita. Ya. Ya, karena itu masalah sesuai dengan tema bahwa si tamu malik sang tongol konan, yang intinya bahwa kita harus meningkatkan, memelihara kerukunan di antara kita semua yang ada di Jabodetabek. Maka kembali saya ingatkan akan firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Pendeta. Saya kira sekian, terima kasih. Tuhan memberkati.
mendengar suara yang merdu dari nona yang cantik kita, Ibu Ye. Mana Tuan Lela? Masih ada 9. Kami